Iran telah membocorkan seluruh rencana aksinya, sementara Israel dan Amerika Serikat bersiap untuk fase tekanan berikutnya di Timur Tengah. Perang juga harus siap. Di sini, di Lebanon, pernah ada suatu malam ketika kami memberitahu mereka bahwa itu adalah gencatan senjata saat itu, bukan akhir dari perang. Kami bertanya, mengapa kalian tidak menghormati? Seharusnya kalian menghormati. Bukan pertama kalinya selama gencatan senjata, kami meluncurkan rudal dari wilayah kami sendiri ke rezim Zionis Israel untuk membela Lebanon. Jadi lihatlah, jika perlu kami akan melakukannya lewat perang dan serangan bersenjata juga. Saya bilang, kalau mereka membalas, kami pasti akan membalas lagi. Sambil melakukan itu, kami pasti akan menuntut mereka untuk memenuhi perjanjian. Kenapa kita tidak boleh menuntut? Dan kalian lihat sendiri, saat kami melakukan perjalanan ke sana, jika kalian perhatikan, jumlah kebakaran, bentrokan, dan martir semuanya menurun. Dalam 3 atau 4 hari terakhir, Pesannya disampaikan secara terbuka melalui mulut Mohammad Bagher Ghalibaf, salah satu tokoh utama rezim Iran. Dengan mengakui bahwa Teheran bernegosiasi dengan Washington tanpa menganggap Amerika sebagai teman, ia berbicara tentang perang jika kesepakatan tidak dipenuhi, mengancam minyak, memperkeras sikap di Selat Hormuz, dan masih mencoba memanfaatkan dugaan perpecahan di dalam pemerintahan Trump. Pada saat yang sama, Benjamin Netanyahu meningkatkan nada dan mengatakan bahwa Israel telah memasuki Iran 2 kali untuk mencegah kehancurannya sendiri, dengan jelas menyatakan bahwa bisa saja ada aksi ketiga jika diperlukan. Kaum Drus menyelamatkan kami dari pembantaian. Dan setelah itu, kami harus 2 kali masuk ke Iran untuk menyelamatkan diri dari pemusnahan oleh bom atom yang sudah ada di tangan mereka. Dan siapa yang tahu siapa yang akan ada di sini sekarang? Apakah akan ada kali ketiga jika memang diperlukan? Selama saya menjadi Perdana Menteri, Iran tidak akan memiliki senjata nuklir. Cukup. JNJT Vance juga telah memasuki pusat krisis dan menegaskan kembali bahwa Amerika Serikat menginginkan komitmen yang tahan lama, dapat diverifikasi dan didukung oleh inspeksi untuk denuklirisasi Iran. Dan saya tidak tahu kapan ini akan tayang. Mungkin besok? Besok. Benar. Jadi saya rasa apa yang dikatakan Presiden adalah, mari kita biarkan ini terjadi. Ada beberapa hal yang kami inginkan. Kami ingin komitmen yang tahan lama, yang dapat diverifikasi dan didukung oleh inspeksi, bahwa Iran akan mendesnuklirisasi seluruh negaranya. Baik, mari kita lihat. Pembicaraan teknis antara Amerika Serikat dan Iran tetap menjadi inti kebuntuan, meskipun Teheran berusaha menyangkal atau membingungkan cakupan negosiasi tersebut. Israel telah menunjukkan bahwa mereka tidak berniat menunggu ancaman itu berkembang. Washington mencoba menggunakan diplomasi tanpa mengesampingkan penggunaan kekuatan. Apa yang telah Teheran ungkapkan? Mengapa Hormuz menjadi ancaman? Bagaimana Trump dan Netanyahu akan merespons? Saya akan segera memberitahu Anda semua itu. Jika Anda menyukai konten langsung dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Ghalibaf merangkum krisis dalam satu kalimat sederhana. Iran bernegosiasi, tetapi juga bersiap untuk perang. Itu adalah pesan yang paling serius. Presiden Parlemen Iran memperlakukan Amerika Serikat sebagai musuh yang licik. Ngomong-ngomong, salah satu kritik yang sering dilontarkan tentang hal ini adalah bahwa karena kondisi yang diberlakukan rezim di Lebanon, keluhan utama mereka justru adalah kepergian Anda ke Zurich. Dan bahkan mereka mengatakan bahwa sekarang pun rezim tersebut tidak menghormati gencatan senjata. Dengan jumlah martir yang telah diberikan Lebanon, pergi ke Zurich pada dasarnya bukanlah tindakan yang benar, seperti yang baru saja Anda jelaskan. dihormati. Ya, itu adalah kebenaran yang paling murni. Lihat, saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa kita benar-benar harus sangat memperhatikan hal ini. Negosiasi memang merupakan metode perjuangan yang fundamental. Artinya, bahkan sekarang ketika kita sedang bernegosiasi dengan Amerika Serikat, kita tidak sedang bernegosiasi dengan teman, tetapi dengan musuh yang tidak menepati janjinya, dan setiap kali ada kesempatan, pasti akan bertindak melawan kita. Sebenarnya, hanya mereka yang siap untuk perang yang bisa bernegosiasi dengan baik. Mereka juga harus siap untuk perang. Di sini di Lebanon pernah ada suatu malam ketika kami memberitahu mereka bahwa itu adalah gencatan senjata. Gencatan senjata saat itu bukan akhir dari perang. Kami bertanya, kenapa kalian tidak menghormatinya? Seharusnya kalian menghormatinya. Bukan pertama kalinya
selama gencatan senjata, kami meluncurkan rudal dari wilayah kami sendiri ke rezim Zionis Israel untuk membela Lebanon. Jadi, lihatlah, jika memang diperlukan, kami akan melakukannya dengan perang dan dengan api juga. Saya katakan bahwa jika mereka membalas, kami pasti akan membalas lagi. Sambil melakukan ini, tentu saja kami akan menuntut mereka untuk memenuhi perjanjian tersebut. Kenapa kita tidak seharusnya menuntut? Pernyataan tersebut menunjukkan bagaimana Iran mencoba menggunakan meja perundingan sebagai tameng politik sambil tetap mempertahankan ancaman militer sebagai alat tekanan. Titik paling sensitif ada pada minyak. Galibaf menyatakan bahwa Iran kembali mengekspor setelah blokade secara efektif dicabut dan mengatakan bahwa lebih dari 40 juta barel telah keluar dalam waktu sekitar 10 atau 12 hari. Dia juga menyatakan bahwa sebelum itu Teheran tidak mengekspor 1 barel pun selama 50 atau 60 hari benar-benar terhenti karena tekanan. Sekarang berbicara tentang sektor minyak, mari kita lihat dalam situasi seperti apa sektor ini berada dan pada tahap apa sekarang. Sekarang. Lihat, dari beberapa topik penting yang Anda sebutkan, salah satunya memang soal sektor perminyakan ini. Jadi, ketika sanksi mulai diberlakukan, sanksi pertama yang kami terima memang langsung mengenai minyak kami. Bank sentral kami dikenai sanksi, minyak kami dikenai sanksi, petrokimia kami juga dikenai sanksi, dan masih banyak hal lainnya juga. Jadi sekarang sudah 15 hampir 20 tahun kami hidup di bawah sanksi-sanksi ini. Dalam semua perjalanan dan kunjungan yang terjadi selama proses kesepakatan nuklir, kapanpun itu, intinya, kali ini memang benar-benar yang pertama kalinya. Berapa kali mereka bilang bahwa itu hanya janji kosong. Dan hanya janji kosong. Lihat, kami tidak bilang itu bukan janji kosong, tapi bagaimanapun juga, sekarang lihat, janji kosong ini kami pada hari Senin, maksud saya, tepat minggu lalu. Apa? Tidak, kami ke sana hari Minggu. Pada hari Senin minggu lalu, di situs OFAC, Departemen Keuangan Zilpa, WAVE ini, atau seperti yang kami sebut di sektor rongsokan, berarti izin untuk ekspor minyak dan turunannya, serta pelepasan dari bank sentral. Artinya, semua yang diperlukan agar penjualan minyak, petrokimia, dan turunannya bisa terjadi. Artinya, dibutuhkan operasi perbankan. Bank sentral harus terlibat, diperlukan asuransi dan juga transportasi. Semua itu telah diizinkan. Artinya, sebelumnya karena sanksi, minyak kita berada di bawah pembatasan. Tentu saja, di sini kami berterima kasih kepada Tiongkok, bukan berarti kami hanya menjual ke Tiongkok. Sebenarnya, pelanggan terpenting kami adalah Tiongkok yang membeli minyak kami. Tapi, tentu saja, kami menjual minyak itu dengan harga yang lebih rendah. Sekarang, harga minyak kami mengikuti brand yang diperdagangkan secara internasional. Kami menerima nilai yang sama. Pembayarannya juga dilakukan secara tunai. Ya, setelah itu melalui bank. Sebelumnya, itu ada di tangan orang-orang bodoh, penyelesaian akun, korupsi. Sebenarnya, itu sendiri sudah menjadi masalah, bagaimana uang itu akan masuk. Lalu, di mana uang itu akan disimpan? Kami punya keterbatasan. Kami tidak bisa membeli barang apa saja dengan uang itu. Sekarang sudah dibebaskan. Sekarang, saya tidak mengerti kenapa beberapa orang bersikeras mengatakan bahwa tidak seperti itu. Mereka bilang, kami sudah menutup OFAC, tapi kami belum menutupnya. Omongan macam apa itu? Tidak mungkin Amerika Serikat melakukan itu, karena Amerika Serikat sudah menunjukkan bahwa kami tidak percaya pada mereka. Kapan saja mereka bisa melakukan itu. Kami punya jawaban untuk itu. Kami melakukan hal yang persis sama. Sebenarnya, inilah seni dalam bernegosiasi. Sekarang, diskusi ini telah sepenuhnya dilakukan dan pasal 10 serta kami juga memperkirakan durasi negosiasi kami untuk 14 poin ini selama 60 hari. Tentu saja, dengan kesepakatan kedua belah pihak, itu bisa diperpanjang. Biarkan saya katakan ini sekarang, agar besok tidak ada yang mengatakan hal lain. Proses perpanjangan setiap 60 hari ini, jika terus berlanjut, akan diperpanjang sampai negosiasi mencapai hasil akhir. Dan bahwa pencabutan semua sanksi primer dan sekunder, sanksi valuta asing, dengan izin Anda, bagaimanapun juga, Di Dewan Gubernur dan Keamanan. Dewan Keamanan, Dewan Gubernur.
Dan sanksi-sanksi dari Amerika Serikat sendiri, baik dari Kongres maupun melalui perintah eksekutif dari Presiden, jika semua itu tidak dicabut, setiap 60 hari hal itu harus diperpanjang. Dan itulah prosedurnya. Ketika semuanya dicabut, yang ini juga akan dicabut. Itu juga mungkin terjadi. Bagaimanapun juga, Amerika Serikat memang tidak dapat dipercaya. Dan datanglah untuk bertarung 3 minggu lagi dari sekarang, Bung. Saya juga men-tweet itu. Putar supaya kita bisa berputar. Kalau harus bertarung, kita bertarung. Kalau kalian mau membuat kami kehilangan minyak, tidak ada seorang pun di sini yang akan mendapat manfaat dari minyak itu. Kalau kami tidak boleh mengekspor minyak dari Teluk Persia dan Amerika Serikat ingin menekan kami tidak akan membiarkan mereka dan sekutunya membawa minyak itu sementara kami tidak bisa membawanya. Kami sangat memahami hal itu di sana. Pernyataan ini menunjukkan mengapa rezim begitu agresif. Ekonomi Iran membutuhkan napas, dan sekarang mereka mencoba mengubah setiap barrel yang terjual menjadi kemenangan politik. Kesepakatan yang sedang dibahas memberikan jendela waktu 60 hari untuk pelayaran bebas kapal-kapal dagang, tetapi tidak secara definitif menyelesaikan siapa yang akan mengendalikan kondisi jalur tersebut di masa depan. Laporan terbaru menunjukkan bahwa para negosiator Amerika telah membahas mekanisme untuk menjaga Selat Hormuz tetap terbuka. Sementara Iran bersikeras memperlakukan wilayah tersebut sebagai alat tekanan strategis. Disinilah pernyataan Ghalibaf mengungkapkan rencana Iran menjual minyak, membeli waktu, menjaga Selat Hormuz tetap dalam ancaman, dan mencoba mendapatkan keuntungan sebelum tekanan kembali muncul. Ketika dia mengatakan bahwa Iran tidak akan melepaskan haknya di selat itu, dia sedang mengirim pesan kepada pasar, kepada Washington, kepada Israel, dan kepada negara-negara Teluk. J.D. Vance menjawab di baris lain. Wakil Presiden Amerika menyatakan bahwa negosiasi teknis memang ada, bahkan ketika Iran secara terbuka menyangkal adanya pembicaraan damai. Menurutnya, penyangkalan tersebut merupakan bagian dari taktik retorika yang digunakan oleh Teheran untuk membingungkan situasi politik. Pendapat Vance membantu memahami strategi Washington, menjaga kontak teknis, menuntut komitmen yang dapat diverifikasi, dan menegaskan bahwa tidak ada keuntungan yang akan diberikan jika rezim Iran tidak mengubah perilakunya. Pernyataan paling tegas dari Vance muncul ketika dia mengatakan bahwa Trump bersedia menggunakan kekuatan militer, tetapi hanya jika itu melayani tujuan yang jelas. Sepenuhnya. Mereka kalah dalam argumen politik karena apa yang terjadi di pasar energi dunia. Ya, jadi apa yang dilakukan Presiden Amerika Serikat merujuk pada para kritikus yang meminta lebih banyak serangan bom, benar? Ya, sikap mereka hanyalah menjatuhkan bom dan menjatuhkan bom dan menjatuhkan bom. Dan mereka sebenarnya tidak bisa mengartikulasikan untuk tujuan apa. Dan apa yang akan dilakukan Presiden? Tidak ada. Dia tidak akan melakukan apa-apa. Dia tidak akan melakukan apa-apa. Dia tidak akan melakukan apa-apa, dia akan melakukannya. Dan dia sudah memperjelas bahwa dia siap untuk menjatuhkan bom. Bom, tapi hanya jika itu memenuhi tujuannya. Jadi yang dia lakukan sekarang adalah menahan banyak tekanan. Target Amerika sederhana. Komitmen yang tahan lama, dapat diverifikasi, dan didukung oleh inspeksi. Iran mencoba memanfaatkan dugaan perbedaan pendapat di dalam Amerika Serikat. Ghalibaf menyebutkan Marco Rubio dan J.D. Vance seolah-olah masing-masing memiliki pendekatan yang berbeda. Dan perbedaan ini memang ada, bahkan di dalam Amerika Serikat sendiri. Sekarang lihat, Rubio mengikuti dengan satu cara dan Vance mengikuti dengan cara yang berbeda. Apa yang dilakukan Rubio pada hari Kamis saat dia berada di Bahrain, di wilayah Teluk Persia? Tindakan apa yang dia ambil? Semua ini bertentangan dengan tindakan nota kesepahaman dan negara-negara di Teluk Persia. Dan, sekali lagi, mereka benar-benar membuat mereka waspada, memprovokasi mereka terhadap selat, terhadap kita. Ya, mereka adalah musuh kita. Kita punya nota kesepahaman dan kita tetap berpegang teguh padanya. Si Rubio yang sama ada di sana, tepatnya melanjutkan nota kesepahaman Washington, di mana mereka benar-benar ingin mengikuti rencana Abraham itu dan menormalkan hubungan Lebanon dengan rezim Zionis. Tapi nota kesepahaman kita ini justru menjaga kemerdekaan Lebanon, di tempat di mana begitu banyak orang kehilangan nyawa mereka secara tragis. Ada banyak Muslim, ada berbagai Syiah, ada banyak Sunni, dan juga ada banyak Kristen. Semua jenis agama dan etnis ada di sana.
dan rezim Zionis sebenarnya sedang merenggut nyawa mereka dan melakukan kejahatan. Jadi, karena itu, kita benar-benar perlu pergi dan berdialog. Kita pasti harus mengikuti nota kesepahaman ini yang merupakan dokumen yang kita banggakan. Upaya ini bersifat politis. Teheran ingin menunjukkan kepada publik dalam negerinya bahwa Washington sedang terpecah dan Republik Islam bisa memanfaatkan perbedaan tersebut. Namun garis utama pemerintahan Trump tetap bertumpu pada tekanan, negosiasi teknis, dan ancaman respons jika rezim melangkah di luar kesepakatan. Netanyahu memasuki krisis ini dengan berbicara sebagai pemimpin sebuah bangsa yang tidak mau menunggu musuh tumbuh. Dia menegas bahwa Israel sudah 2 kali masuk ke Iran untuk menyelamatkan diri dari kehancuran dan akan ada kali ketiga jika memang diperlukan. Kaum Druze menyelamatkan kami dari pembantaian, dan setelah itu kami harus 2 kali masuk ke Iran untuk menyelamatkan diri dari pemusnahan oleh bom atom yang sudah ada di tangan mereka. Dan siapa yang tahu, entah siapa yang masih berada di sini sekarang, apakah akan ada kali ketiga jika memang diperlukan. Selama saya menjadi Perdana Menteri, Iran tidak akan memiliki senjata nuklir. Cukup. Israel juga memandang Gaza dalam kerangka keamanan yang sama. Netanyahu kembali membahas apa yang disebut imigrasi sukarela dari Gaza sebagai sebuah opsi, sebuah usulan yang dibahas oleh pejabat Israel untuk memungkinkan warga Palestina keluar dari jalur Gaza melalui jalur yang terorganisir menurut catatan media Israel. Topik ini sangat sensitif, tetapi dalam logika Netanyahu, hal ini terkait dengan gagasan untuk mengurangi kekuasaan Hamas dan merancang ulang keamanan di sekitar Israel. Di Lebanon, konflik juga mendapatkan babak baru. Fans menyatakan bahwa Lebanon dan Israel sedang melakukan pembicaraan langsung pada tingkat yang belum terjadi selama beberapa bulan terakhir. Anda tahu, Lebanon dan Israel sedang berbicara langsung dengan cara yang belum terjadi selama beberapa bulan terakhir. Keduanya dalam beberapa hal sangat selaras. Dan Anda tahu, Anda bahkan bisa berargumen bahwa jika Anda menyelaraskan perjanjian damai antara Lebanon dan Israel dengan nota kesepahaman yang ditandatangani antara Amerika Serikat dan Iran, apa yang secara mendasar dikatakan oleh kedua dokumen tersebut adalah bahwa integritas teritorial Lebanon akan dihormati, benar? Jadi, keadaan jelas sudah berubah. Saya rasa pertanyaannya adalah, apakah perubahan ini akan bertahan lama? Dan Pandangan Amerika adalah bahwa setiap kesepakatan yang melibatkan Lebanon dan Israel harus dibicarakan dalam kerangka pemahaman yang lebih luas antara Washington dan Teheran. Karena Hizbullah tetap menjadi tangan Iran yang menekan perbatasan utara Israel. Kesepakatan seputar Lebanon masih rapuh. Laporan terbaru menunjukkan bahwa pemerintah Lebanon telah setuju untuk mengerahkan pasukan di sepanjang perbatasan selatan dalam kerangka kesepahaman dengan Israel. Sementara tuntutan utama Israel tetap perlucutan senjata Hizbullah sebelum penarikan yang lebih luas. Itulah sebabnya Galibaf mengeluh bahwa tentara Lebanon sedang dijadikan alat untuk apa yang dia sebut sebagai rezim Zionis. Sejalan dengan itu, sekitar 48 jam yang lalu, setelah 4 atau 5 putaran negosiasi antara Lebanon dan rezim Zionis di Washington, mereka berbicara di sana. Di sana, mereka juga mencapai kesepakatan dalam 14 poin. Sekarang, rakyat Lebanon tidak menerima kesimpulan itu. Itu bertentangan dengan konstitusi Lebanon. Sebenarnya, dalam beberapa hal, Israel secara resmi kembali ke Lebanon lagi. Dan sekarang bahkan tentara Lebanon sedang ditempatkan untuk melayani rezim Zionis demi menjamin keamanan rezim Zionis. Inilah kesepakatannya sekarang. Tapi kesepakatan yang dibuat Iran dengan Amerika Serikat sebenarnya adalah agar Lebanon sendiri yang melakukan itu. Ya, kita sedang dalam pertempuran dengan rezim Zionis. Pernyataan itu menunjukkan ketidaknyamanan Iran terhadap setiap pengaturan ulang yang mengurangi kebebasan Hizbullah untuk menekan Israel. Bagi Teheran, kehilangan pengaruh di Lebanon berarti kehilangan satu bidak strategis. Bagi Israel, mendorong Hizbullah mundur berarti melindungi perbatasannya dan mengurangi pengepungan Iran. Pernyataan fans tentang Tiongkok dan kecerdasan buatan juga masuk dalam konteks yang lebih luas ini. Dia menyatakan bahwa sebagian dari lingkaran dalam Xi Jinping ingin menguasai perlombaan kecerdasan buatan, sementara sebagian lainnya khawatir dengan konsekuensi dari kemenangan tersebut.
Kalah dalam perlombaan AI juga merupakan masalah yang menarik menurut Xi Jinping. Kebijakan AI Tiongkok sendiri pada dasarnya berasal dari kebijakan kita. Dan saya tidak hanya berbicara tentang mereka menyalin model-model Amerika. Itu memang bagian dari hal tersebut. Sebenarnya, maksud saya tidak yakin. Saya rasa tidak banyak orang Amerika yang benar-benar memahami bagaimana orang Tiongkok memandang AI. Saya rasa ada bagian dari kebijakan Tiongkok, Anda tahu, lingkaran dalam Xi, yang mungkin hanya ingin menguasai perlombaan senjata AI. Ya. Sebenarnya saya rasa ada bagian dari lingkaran dalam Xi yang berkata, kami tidak ingin kalah dari Amerika Serikat, tapi kami juga tidak ingin menang. Maksud saya, saya rasa mereka agak takut dengan hal itu. Hubungan dengan Iran terletak pada cara pandang soal kekuasaan. Washington melihat persaingan global sebagai kombinasi dari teknologi, energi, kekuatan militer, dan pengaruh politik. Iran beroperasi di Hormuz dan Lebanon. Tiongkok bersaing dalam kecerdasan buatan. Israel merespons di bidang keamanan. Trump berusaha meramu tekanan dan kesepakatan tanpa terlihat lemah. Galibaf juga mencoba membantah pernyataan Trump tentang penggunaan dana yang dicairkan untuk Iran. Ketika ditanya tentang klaim bahwa dana tersebut hanya bisa digunakan untuk membeli biji-bijian dari petani Amerika, dia menjawab bahwa itu sama sekali tidak akurat. Baru-baru ini dibahas apakah Presiden Amerika membatasi uang itu hanya untuk membeli gandum dari petani, menurut mantan pejabat TA. Apakah itu benar, dokter? Sama sekali tidak. Perselisihan ini menunjukkan titik sensitif lainnya. Washington menjual gagasan tentang pengendalian sumber daya, sementara Teheran berusaha meyakinkan publiknya bahwa mereka tidak menerima pengawasan Amerika. Masalah bagi Iran adalah setiap penjelasan justru membuka celah baru. Iran mencoba menggunakan setiap front itu sebagai alat tawar-menawar. Israel berusaha menghancurkan setiap ancaman sebelum berubah menjadi serangan yang lebih besar. Jika saya memberitahumu tepat pada hari Naas 7 Oktober bahwa hari ini kita akan berada dalam situasi di mana kita telah menyingkirkan Dave, Sinwar, Haniyeh, dan Nasrallah bersama hampir seluruh pimpinan Hezbollah dan sebagian besar persenjataan misil mereka yang sangat banyak. Bahwa kita menguasai hampir 70% wilayah Gaza. Bahwa kita memiliki zona keamanan di dalam Lebanon. Zona keamanan di dalam Suriah tentu saja. Zona keamanan di dalam Gaza. Bahwa kita telah mematahkan penghalang rasa takut. Selama 47 tahun, tidak ada yang berani menyerang Iran secara militer. Dan bukan hanya kami melakukan itu, kami bahkan menyerang mereka 2 kali. Kami telah menyingkirkan ancaman eksistensial secara langsung. Kamu masih mau lebih? Tidak, aku ingin tahu apakah ini sudah selesai, apakah semua itu sudah berlalu. Lihat, Tidak pernah. kita terus berlanjut. Tidak pernah ini dan kemenangan. Total tetap menjadi tujuan. Biar ku beritahu sesuatu, tidak pernah berakhir. Kamu ingin hidup di Timur Tengah dan di dunia, kamu harus sangat kuat. Kami sangat kuat. Israel lebih kuat dari sebelumnya. Dan kami menyingkirkan, menekan ancaman-ancaman itu. Kami telah sangat melemahkan mereka. Masih ada pekerjaan yang harus dilakukan, tapi saya katakan padamu. Menanani sisa-sisa poros Iran, memanfaatkan peluang. Kemajuan dalam pembicaraan teknis tidak mengurangi kewaspadaan. Sebaliknya, justru meningkatkan tuntutan akan kejelasan. Jika mencoba menggunakan kesepakatan sebagai jeda untuk mengatur ulang kekuatan, Israel sudah memperingatkan bahwa mereka tidak akan tinggal diam. Dan Washington berusaha menegaskan bahwa diplomasi tanpa hasil bukanlah cek kosong. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai selesai. Dukung proyek kami dan berkontribusilah secara finansial melalui kunci Pix yang muncul di layar Anda. Kami adalah saluran independen, fokus untuk menjaga Anda tetap mendapatkan informasi dengan kebenaran. Kontribusi Anda membantu kami untuk terus bertahan.